Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Poltekkes Kemenkes Semarang, program studi sarjana terapan teknologi radiologi pencitraan, alih jenjang kelas kerjasama dengan Pari Jatim. Kami dari kelompok 4, mata kuliah MRI lanjut 1 dengan dosen pembimbing Ibu Dwi Rohmayanti SSTME. Kami akan menyajikan materi presentasi tentang aplikasi pada MR angiografi. Kami perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Mas Muhammad Mirza Al-Farizi. Yang kedua ada Bu Salma Hussein, ada Mas Romi Fortono, dan saya sendiri Fatur Rahmanto. Kemudian untuk materi presentasi akan disampaikan langsung oleh Ibu Salma Hussein. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Mas Fatur. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, berikut saya akan mempresentasikan materi dengan judul aplikasi pada magnetic resonance angiografi. Saya lanjut. Ya, definisi daripada magnetic resonance angiografi (MRI) adalah sekelompok teknik yang didasarkan pada magnetic resonance imaging. Pada pembuluh darah gambar, magnetic resonance angiografi digunakan untuk menghasilkan gambar arteri dan kurang umum pada vena. Untuk mengevaluasi stenosis atau penyempitan abnormal, oklusi, aneurisma atau dilatasi dinding pembuluh darah yang berisiko pecah atau kelainan lainnya. Tujuannya yaitu untuk mengetahui teknik pengolahan citra pada MR angiografi. Bagaimana cara mengaplikasikan MR angiografi? Untuk mengaplikasikan MR angiografi ada 4 teknik dalam MRI tersebut, yaitu 1. Teknik digital subtraction MRI, 2. time of flight atau TOF, 3. phase contrast MRI, dan 4. contrast enhancement MRI. Prinsip dasar MRI yaitu memanfaatkan pergerakan aliran dari pembuluh darah. Nukleus dari pembuluh darah yang mengalir akan menghasilkan kontras daripada jaringan yang stasioner atau diam. Ini adalah pengertian dari teknik pertama tadi yang disebut digital subtraction MRI. Teknik ini dasarnya melibatkan 2 akuisisi data, pembobotan T2, pertama akuisisi selama aliran sistolik, dan yang lainnya akuisisi selama diastol. Kedua yaitu gambar diastolik menampilkan sinyal tinggi dari arteri dan vena. Sedangkan gambar yang didapat saat sistol menunjukkan kehilangan sinyal di arteri akibat depressing intraluminal. Teknik kedua yaitu teknik time of flight. Teknik ini mendapatkan kontras antara jaringan stasioner dan darah yang mengalir dengan memanipulasi besarnya magnetisasi. Magnetisasi atau besarnya itu dari spin yang bergerak sangat besar dibandingkan magnetisasi dari spin stasioner yang relatif kecil. Time of flight (TOF) menggunakan vektor magnetisasi longitudinal untuk pencitraan. Akuisisi 3D memungkinkan irisan yang lebih tipis dengan ukuran voxel yang lebih kecil, yaitu 0,6 sampai 1 mm. Berikut adalah contoh potongan aksial dengan squint TOF. Yang gambar kedua ini yaitu potongan sagittal dengan TOF squint. Yang ini adalah fase ketiga, yaitu teknik ketiga, yaitu fase kontras MRI. Prinsip fase kontras MRI adalah kontras yang didapatkan diperoleh dan perbedaan fase antara spin yang bergerak dengan spin yang statis. Enhancement pada PC MRI tergantung pada fase aliran darah.
PC MRI menggunakan pulse queen gradient echo. PC MRI mampu memberikan informasi anatomi vaskuler. Kecepatan aliran darah, aliran multidireksional dan arah aliran. Perbedaan signal pada darah tergantung dari kecepatannya. Signal yang maksimal dapat mengalirkan darah dengan kecepatan yang diatur oleh operator, yang disebut dengan velocity encoding atau VENS. Nah, berikut itu fase kontras. Pada fase ini, teknik ini mendapatkan kontras antara jaringan stasioner dan darah yang mengalir dengan memanipulasi fase magnetisasi. Fase magnetisasi dari putaran stasioner adalah 0 dan fase magnetisasi dari putaran bergerak bukan 0. Fase adalah ukuran seberapa jauh proses magnetisasi sejak dimiringkan ke bidang transversal saat terdeteksi. Fase kontras angiografi atau PCI menggunakan vektor magnetisasi transversal. Dalam gambar perbedaan fase, sinyal berbanding lurus dengan kecepatan putaran. Yaitu yang terakhir yaitu teknik kontras enhanced atau MRI atau juga dikenal dengan CEMBRA. Fase ini adalah teknik yang melibatkan penyuntikan sejumlah gadolinium atau agen sejenis ke dalam fosa antekubiti untuk memvisualisasikan kontras enhanced pada pembuluh darah. CEMBRA menggunakan scan grid T1 weight. Scanning CEMBRA digunakan untuk fase arteri dan untuk memvisualisasikan struktur vena scanning sedikit tertunda. Keunggulan CEMBRA dibandingkan dengan MRI konvensional adalah waktu yang digunakan lebih cepat karena menggunakan T1 Gray, kualitas citra lebih baik dan lebih akurat dalam memvisualisasikan pembuluh darah yang tidak rentan terhadap efek aliran. Saat pemeriksaannya yang lebih terarah. Biasanya pada teknik ini digunakan untuk pemeriksaan arteri, ginjal, karotis, dan perifer. Ya, demikian penjelasan kami tentang MRI tadi. Untuk lebih jelasnya akan kami kembalikan ke moderator untuk kelanjutan diskusi kami atau pemaparan kami pada malam hari ini. Siap, terima kasih materi yang telah disampaikan oleh Ibu Salma Hussein. Sungguh menarik sekali ya tentang angiografi pada MRI. Saya persilakan kepada teman-teman, mungkin ada pertanyaan atau mungkin masukan bisa disampaikan. Saya mau bertanya. Siap, monggo Mas Romi, J. Monggo Mas Romi. Ya, terima kasih atas waktunya. Berarti dari keempat teknik yang ada itu, yang paling unggul yang CEMBRA ya, Bu? Iya. Yang CEMBRA yang ya. Untuk empat teknik pemeriksaan tadi pada angiografi itu, yang untuk teknik CEMBRA itu menggunakan kontras sehingga waktu yang diperlukan itu lebih cepat, waktu pemeriksaannya lebih cepat sehingga kualitas citra yang dihasilkannya itu lebih baik. Ya, terima kasih. Bagaimana? Oke, Mas Romi, terima kasih. Apakah sudah jelas jawaban saya tadi? Ya, sudah jelas. Terima kasih. Alhamdulillah. Siap. Gimana Mas Romi, sampun, Ji? Oke, sampun, matur nuwun. Siap. Gimana? Ada lagi teman-teman yang lain mungkin yang akan ditanyakan? Ada kritik atau mungkin masukan-masukan? Bisa disampaikan? Sudah cukup bagus presentasi yang disampaikan oleh Bu Salma. Ji. Mantap. Kalau sudah. gitu, Bol. siap. Kalau gitu, siap. Sudah cukup sekian, Ji. Sekian presentasi dari kelompok 4, kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.